Pada tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana mendigitize suatu base map dari Seismic Lines, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ujung-ujung koordinat dari masing-masing lintasan tersebut. Kemudian software yang digunakan adalah Snipping Tools. Software ini digunakan untuk capture image, di mana sudah tersedia di dalam sistem operasi Windows 10. Kemudian software QGIS. Software ini merupakan software open source, di mana bisa kita akses pada link website ini. Kemudian sumber dari basemap yang akan kita gunakan dalam proses digitalisasi ini adalah berupa dokumen PDF yang digunakan selama proses internal shape program pada PT Geotama Prima Usaha. Berikut ini langkah-langkah workflow untuk mendigitize basemap tersebut. Pertama, kita harus melakukan screen capture pada basemap tersebut dan hasilnya disimpan kepada format JPEG. Selanjutnya, dalam software QGIS kita melakukan georeferencing, di mana proses ini merupakan proses pemberian referensi geografi dari suatu objek, raster atau image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan proyeksi tertentu. Langkah selanjutnya adalah digitizing. Kemudian terakhir kita mengeksporkan koordinat ujung-ujung lintasan tersebut ke dalam format ASCII. Oke, baik. Ini adalah basemap Seismic Lines yang akan kita digitize. Basemap ini mempunyai corner points untuk area of interest-nya, sudah kita ketahui, dan menggunakan referensi koordinat atau koordinat referensi sistemnya dalam WGS 84 UTM Zone 48S ya. Jadi control point ini berguna untuk proses pengikatan ketika georeferencing, proses georeferencing. Mari kita mulai dengan membuka aplikasi Snipping Tools. Ya, aplikasi ini digunakan untuk mengcapture image basemap ini. Mode yang kita gunakan dalam capture image ini adalah rectangular snip ya. Oke. Klik new pada menu bar. Kemudian dengan mouse button 1 klik pada area yang kita akan capture ya. Kemudian setelah mendapatkan area yang kita inginkan, lepaskan mouse tersebut. Oke. Sehingga kita dapatkan hasil capture-annya. Kemudian adalah menyimpan hasil capture-an ini ke dalam format JPEG ya. Kita kasih nama Seismic Basemap.
Langkah selanjutnya adalah melakukan georeferencing. Dalam software QGIS yang saya pakai ini adalah versi QGIS 3.20. Tersedia di bawah menu raster. Kemudian kita pilih submenu georeferencer. Dengan plugin georeferencer ini, kita buka image hasil capture base map, ya, file, open raster, kita ke directory 4 penyimpanan image. Ya, oke, sudah kebuka image-nya. Kemudian proses selanjutnya adalah men-setting untuk proses transformasinya. Ya. Kita mengisi beberapa parameter untuk transformasi. Untuk pertama-tama kita bisa menggunakan jenis transformasi linear, ya. Kemudian resampling metodenya nearest neighborhood. Nanti bisa dicoba-coba pemilihan parameter apa saja yang paling meminimize error ketika melakukan georeferencing ini. Kemudian jangan lupa target SRS-nya. Dalam project ini kita akan targetkan hasil georeferencingnya ke WGS 84 UTM Zone 48 South sesuai dengan referensi CRS pada base map tersebut. Kemudian untuk bagian output kita beri nama output file name-nya, ya. Untuk compression-nya kita pilih none saja, ya. Kemudian opsi untuk penyimpanan georeference control points-nya kita simpan supaya suatu saat kalau diperlukan tinggal membukanya dari file tersebut. Kemudian juga kita ingin hasil georeferencing ini langsung di-display di menu window utama untuk QGIS. Dalam melakukan proses georeferencing, kita menentukan titik-titik pengikat tersebut. Pertama kita pilih menu Add Point pada menu bar ini, ya. Kemudian kita memilih di mana control point tersebut. Supaya lebih bagus hasilnya, kita zoom saja pada area titik pengikat tersebut, ya. Kita mulai dari titik 1. Nah, selanjutnya kita isi informasi koordinat X dan Y-nya. Kita buka ke dokumen PDF supaya prosesnya cepat. Copy saja ini koordinat X-nya, highlight, kemudian Ctrl C, masukkan ke sini. Kemudian kita ambil koordinat Y, Ctrl C, Ctrl V di sini, ya. Kemudian klik OK. Nah, kita sudah mempunyai satu koordinat untuk pengikatan di P1 ini. Kemudian kita lanjutkan untuk control point yang kedua. Klik lagi menu Add Point di sini, ya. Sama dengan pada poin yang pertama, kita kopikan X-nya, Ctrl C,
Ctrl V, kemudian yang ini juga Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nah, kita punya kontrol kedua, dan kita lanjutan untuk kontrol poin yang ketiga. Sama prosesnya. Ambil informasi koordinat X-nya, masukkan ke sini, kemudian dilanjut dengan koordinat Y-nya. Oke, sekarang kita udah punya 3 koordinat control point di lokasi P1, P2, dan P3. Nah, perlu dicek di sini supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus, residualnya harus kecil. Nah, kita tadi pilih metode settingnya linear, mendapatkan residual seperti ini. Nah, kalau kita coba dengan metode misalkan thin plate spline, nah, hasilnya jauh lebih kecil ya. Di sini errornya. Nah, kita gunakan dalam hal ini thin plate spline untuk parameter transformasinya. Langkah selanjutnya adalah memulai georeferencing. Memulainya bisa klik menu button ini atau dari File, Start Georeferencing. Nah, cepat sekali, sudah selesai. Hasilnya juga sudah di-display pada window QGIS ya, sini. Oke, proses. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses digitize pada seismic line ini. Jadi yang garis-garis merah ini merupakan dari posisi dari lintasan seismik ya. Kemudian ada lingkaran kecil ini, poin ini merupakan lokasi dari suatu sumur ya. Nah, untuk memulai proses digitize ini adalah menggunakan menu layer, kemudian pilih create layer, dan kita pilih new shape file layer. Kita beri nama. Kita kasih nama base map seismic lines. Ya. Kemudian geometri type-nya kita pilih, dalam kasus ini line string, karena yang akan kita digitize lebih sesuai untuk kita pilih jenis line, Kemudian jangan lupa mengenai CRS-nya ya, kita untuk pilih dalam project ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengisi parameter untuk field-nya. Kita beri nama line name ya. Kemudian tambahkan ke field list. Jenisnya adalah tipe data untuk line name ini adalah text data ya. Kemudian klik menu OK. Nah, sekarang sudah kita siapkan tempatnya untuk menyimpan hasil digitize. Kemudian kita klik
di sini dan kita klik tombol toggle editing untuk memulai proses digitize ini. Ya. Kemudian kita pilih di menu bar ini button untuk menambahkan line features, add line feature. Klik. Nah, kita bisa mulai dari lintasan yang 78 EXT ini dulu ya. Boleh dari mana saja, tapi kita mulai dari sini. Klik ujungnya, kemudian klik di ujung yang satu lagi. Ya. Kemudian setelah mengklik dua ujung lintasan ini, pakai mouse button 3 atau kanan, klik kanan. Ya, kemudian kita isi untuk ID-nya, kita kasih ID 1, line name-nya kita beri nama line name 78 EXT. Oke. Ya, kita sudah selesai untuk satu line. Kita bisa cek apakah sudah cukup bagus, cukup dekat dengan ujung-ujung yang kita pilih. Ya, kalau belum cukup bagus, kita bisa mengeditnya ya, dengan cara kita pilih di menu bar ini Vertex Tool ya. Kita pilih Vertex Tool untuk current layer saja. Nah, kita lihat tunjukkan ke dalam line yang akan kita edit. Ya, kita bisa untuk di vertex ini. Nah, setelah aktif bisa klik mouse button 1, kemudian lepaskan, dan kita bisa pilih di lokasi baru yang kita inginkan line tersebut di mana ya. Kemudian kalau kita sudah tentukan posisi yang baru, tinggal klik mouse button 1 lagi dan lepas. Nah, ini udah pindah ke posisi baru ya. Begitupun di ujung yang satunya lagi, kita lihat sudah cukup bagus atau belum. Nah, kalau ini saya pikir udah cukup bagus ya. Supaya kita kembali ke display kelihatan keseluruhannya, bisa klik kanan di layer 3 ini, zoom to layer ya, pilih zoom to layer ya, sehingga kita bisa melihat keseluruhan lagi untuk layer ini. Tadi line 1 sudah, kemudian kita lanjutkan untuk lintasan selanjutnya. Sama, add line feature ya. Klik ujungnya ya, kemudian right click, kasih ID-nya 2, line name-nya line 73. Oke. Oke, jadi sebaiknya setiap kita selesai digitize satu line, jangan lupa untuk menyimpannya. Nah, di menu bar ini ada menu button Save Layer Edits ya. Nah, kita sudah melakukan proses digitize untuk seluruh line. Nah, kita save hasilnya, simpan ya. Nah, setelah kita selesai proses digitize, kita bisa toggle off, toggle editingnya. Nah, mari kita lihat hasil digitize ini pada layer base map seismic line. Klik kanan, open attribute table. Nah, di attribute table ini ya, kita belum mempunyai feature atau field untuk X koordinat dan Y koordinat ya. Nah, untuk mendapatkan informasi XY koordinat yang kita akan ekspor ke ASCII file, pertama-tama
Nah, kita bisa menggunakan uh, processing toolbox, jadi processing toolbox ya. Nanti ya, keluar menu-menu pilihan dari toolbox ini. Nah, kita cari mengenai extract vertex atau kita ketik dulu vertex. Nah, kita menggunakan toolbox extract vertices ya. Double klik di menu yang tersedia ini. Nah, kemudian kita pilih tadi yang hasil digitize ini, Base Line. Nah, selanjutnya output kan ya, vertices ini. Nah, kalau kita nggak pilih artinya nanti dibuatkan temporary layer. Kalau kita pilih di menu button yang ada titik 3 ini, kita bisa memberikan nama file outputnya. Untuk saat ini kita biarkan untuk membuat temporary file. Kemudian kita klik run ya. Nah, sekarang sudah terbentuk titik-titik ujung-ujung dari koordinat yang kita inginkan. Close. Nah, ini layernya, nama defaultnya atau vertices ya. Kemudian kita lihat dari layer vertices ini mengenai open attribute table-nya. Ya, dari proses tadi kita menambahkan informasi vertex index, vertex part index, distance, sama angle. Jadi untuk proses ini kita mendapatkan informasi panjang lintasan dari masing-masing seismic line tersebut ya. Nah, di sini pun kita belum melihat informasi mengenai x, y koordinat. Nah, pada table feature ini kita klik toggle editing mode pada menu bar ya. Kemudian kita pilih di menu bar mengenai open field calculator ya. Klik, kita buat field baru, kita kasih nama x ya, untuk x koordinat. Nah, jenisnya kita pilih decimal, number, real ya. Kemudian untuk field length-nya kita beri 10 digit aja, ini cukup. Dan precision-nya kita berikan 2 saja, ini sudah cukup. Nah, kemudian di bagian expression sini kita tulis variabelnya, caranya kasih karakter $, kemudian x ya, variabel x. Nah, kalau betul nanti di preview ini menunjukkan x koordinat yang kita maksud tersebut. Nah, tapi kalau di sini masih salah, di sini di previewnya expression is invalid. Ya, kita kasih x. Nah, ini udah dapat apa yang kita inginkan. Kemudian klik tombol OK. Oke, kita punya informasi untuk x ya. Kemudian kita tambahkan untuk y ya, koordinat y. Kita kasih nama y, pilih tipenya real, precisionnya 2, expressionnya $y. Oke, sudah dapat. Nah, ini sudah kita dapat apa yang kita inginkan. Kemudian save, jangan lupa save edit. Nah, matiin tombol ini, kita close ya. Kita save hasil vertices ini karena sekarang masih dalam temporary layer. Ini ditandai dengan icon seperti ini ya, yang seperti tube. Di sini juga ada keterangan temporary scratch layer only. Nah, kita kasih export ya, save feature. Nah, kita simpan dulu ke format shapefile ya.
Sekarang kita kasih nama end points line. Nah, kita pilih field-field yang kita inginkan, yang akan kita simpan, bisa kita pilih dengan toggle on, toggle off di field yang kita maksud. Untuk sementara kita pilih semua, dan hasilnya kita, karena udah ada di map ini, nggak perlu kita add save to file map ya, karena sudah punya. Ya, ini proses export sudah selesai. Nah, selain kita ekspor ke shape file, kita ingin juga mengekspornya ke dalam ASCII format. Jadi export, jadi right click di sini, export, save feature as. Nah, format filenya kita pilih di sini, spirited value atau CSV ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat option-option apa saja, ya, field apa saja yang kita inginkan. Ya, kita untuk sementara checklist semua. Nanti kalau misalkan kita ingin memilih field-field tertentu, ya tinggal nyalain atau matikan dari option untuk field yang kita pilih. Ya, untuk sementara layer option ini kita ini set to map, kasih nama ya outputnya, endpoint points line. Ini nanti formatnya ada dalam CSV. Oke, sudah selesai. Mari kita cek output yang kita simpan ke dalam CSV itu dengan ini kita lihat mana tadi base map, endpoint. Nah, ini CSV ya. CSV open with Excel. Nah, sekarang kita punya hasil digitize tersebut. Demikian tutorial singkat mengenai bagaimana cara mendigitize dari basemap Seismic Lines. Semoga bermanfaat.